pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang arahnya itu ke dilema etika. Apakah Bapak bersedia saya berikan beberapa pertanyaan, Pak? Ya, bersedia. Baik, saya akan memulai pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilematika ya, atau bujukan moral itu. Yang pertama kita bisa mengumpulkan berbagai macam informasi sehingga kita tahu faktor-faktor yang terlibat dan konsekuensi apa yang akan bisa muncul ya dari informasi tersebut. Juga bisa dengan cara menyelidiki berbagai macam nilai-nilai perspektif terhadap nilai-nilai kejujuran, integritas ataupun terhadap keadilan. Juga bisa dengan cara mengidentifikasi konflik ya, konflik nilai, terutama nilai kejujuran yang mungkin bertentangan dengan dunia kerja ya, atau yang berhubungan dengan rahasia kerja ya. Kemudian bagaimana juga menentukan etika, apakah etika itu menjadi keputusan yang sifatnya melanggar atau bukan melanggar ya. Contohnya ada kasus siswa kita waktu kenaikan kelas ketika rapat dengan dewan guru, setelah kita berikan persyaratan terhadap naik atau tinggalnya siswa tersebut, namun siswa tersebut menjadi dilema etika karena di satu sisi siswa tersebut etikanya tidak baik, tetapi nilai pengetahuannya mendukung dia untuk bisa dinaikkan ke kelas berikutnya, sehingga ini merupakan salah satu contoh untuk kasus-kasus etika, terutama hubungannya dengan kenaikan siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau dalam kasus tersebut kemarin itu siswa yang duduk di kelas 11 mau naik ke kelas 12, itu kira-kira. Ya, Pak. Kita lanjut pertanyaan kedua ya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk pengambilan kasus yang berhubungan dengan kepentingan yang mungkin sama ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, biasanya saya melakukan berbagai macam evaluasi, kemudian juga mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai macam kemungkinan implikasi yang akan muncul, terutama mungkin implikasinya pada jangka yang panjang ya, kemudian di hari. Jadi biasanya saya melakukan dengan menerapkan beberapa prinsip etika, berdiskusi juga, mempertimbangkan juga apakah pilihan itu melanggar etika atau tidak ya. Kira-kira begitu jawabannya. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya, langkah-langkahnya biasanya pertama terhadap masalah etika, kedudukan moral tersebut, biasanya pertama itu pasti mengidentifikasi terlebih dahulu, mengidentifikasi terhadap masalah, kemudian menganalisisnya, kemudian baru meninjau prinsip etika yang berlaku apakah relevan dengan kasus tersebut, kemudian juga mengenal nilai-nilai dan prinsip yang terlibat di dalam kasus tersebut, dan akhirnya mendiskusikannya dengan pihak lain ya, secara lebih menyeluruh ya, diskusinya secara lebih komprehensif lah gitu kira-kira. Baik Pak, selanjutnya pertanyaannya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin memerlukan pemikiran yang sistematis terhadap nilai-nilai etika
kemudian juga dengan analisis reflektif tentang nilai-nilai keyakinan pribadi yang mungkin akan berpengaruh terhadap pemahaman orang lain, dan juga mempertimbangkan berbagai macam opsi untuk berbagai macam dilema etika serta berkonsultasi dengan orang lain yang memiliki pengetahuan tentang etika tersebut. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaannya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya adalah adanya kompleksitas moral ya, pertama kalau di sini siswa kita kompleksitas moralnya karena mereka berasal dari berbagai macam budaya ya. Kemudian juga adanya keterbatasan informasi ya tentang berbagai macam fakta terhadap diri siswa tersebut. Kemudian ada konflik nilai ya, konflik nilai yang saling bertentangan ya, biasanya itu ya nilai-nilai kejujuran. Kemudian bagaimana juga itu mempengaruhi budaya masyarakat setempat, ini juga merupakan masalah juga di dalam etika moral kita di sekolah ini. Kemudian juga ada juga bagaimana juga kita bisa di sini meramalkan berbagai macam konsekuensi atau kejadian yang akan mungkin timbul ya di kemudian hari akibat masalah-masalah etika moral atau budaya moral ini. Itu Baik Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Jadi dari pengalaman untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau dilema moral ini, biasanya saya menyelesaikannya itu secara prosedural ya. Biasanya itu dengan melakukan koordinasi. Kalau misalnya kita koordinasi itu cenderung kepada guru, utamanya guru BK atau bimbingan konseling yang memang mereka berlatar belakang dari pembinaan dari etika moral itu sudah memahami ya pengetahuan tentang etika moral tersebut. Jadi saya kayak ke guru BK berkoordinasinya. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya untuk kasus dilema etika ini bukan seseorang ya, tapi mungkin beberapa orang ya. Yang orang tersebut ini bisa mempermudah di dalam mengambil keputusan ya. Biasanya sebenarnya dikoordinasikan dengan beberapa orang tersebut lebih dahulu, barulah keputusan itu diambil. Ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil dari permasalahan dilema etika ini bahwa jika terjadi suatu dilema etika di lembaga pendidikan, khususnya di SMK ya, di sekolah, maka pengalaman saya adalah selalu melibatkan berbagai macam pihak ya. Kalau kita di sini kita sebut keluarga sekolah, bisa dengan melibatkan komite sekolah, bisa dengan orang tua siswa, bisa juga dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan ya etika moral tadi atau bukan moral tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wawancara pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
supaya dalam menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan ini maupun juga. Baik, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau di ilmu etika ini merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar maupun bertentangan dalam pengambilan keputusan, benar atau benar. Sedangkan tuntutan muara adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah dan mengambil keputusan benar atau salah. Ini norma etika lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor, salah satunya faktor seperti keadilan, kebenaran, dan cinta. Dan sementara tuntutan moral mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Jadi dalam untuk pengambilan keputusan ini saya berpegang pada 3 prinsip cara berpikir dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama itu berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis psikologi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya itu ada untuk sejauh ini lah yang saya jalankan baru 3. Yang pertama itu secara individu, itu berkaitan dengan semua masyarakat. Yang kedua dengan rasa keadilan, itu melawan rasa kasihan. Yang ketiga yaitu kebenaran melawan kesetiaan, di mana situ seringkali menjadi nilai-nilai yang berkaitan dengan situasi di rumah kita. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam sejauh ini yang hal yang positif ya. Untuk yang ini sejauh ini masih itu saya lakukan secara face to face antara dengan yang satu dengan yang sama lainnya, yaitu dalam rangka dalam rangka keadilan melawan rasa kasihan tadi. Dalam paradigma ini adalah pilihan antara mengikuti aturan yang tulis atau tidak mengikuti aturan sebelumnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau sejauh ini, kalau masalah di rumah etika ini memang pertama dari sekolah lah. Bisa dibilang kalau secara umum ya, itu artinya pandang-pandang. Ya. Dalam arti kata kita nggak bisa memutuskan satu dua pihak aja. Kita kan di sini kan ada secara kekeluargaan kan, satu dengan yang sama lainnya. Itu makanya dalam pengambilan keputusan itu harus ada timbal baliknya gitu. Tidak bisa kita langsung vonis gitu. Pasti ada kita pilih dari segi keluarganya atau dari segi kebersamaan kita lah gitu. Nah, itu aja. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau sejauh ini untuk menyelesaikan proses dilema etika ini masih secara langsung, artinya belum jadwal. Tapi dalam hal ini saya minta bantu dari PKS siswaan dalam ya saya nggak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu dalam oleh PKS siswaan tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan
itulah ada bantuan dari tenaga pendidikan, tenaga pendidikan hal untuk menyelesaikan masalah ini. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini? Memang kalau dari sini, kalau masalah dilema etika dan pembelajaran ini memang bisa dibilangkan mana bilangnya. Satu sisi memang bagus, walaupun penyelesaiannya memang kita di akhir kan memang diberatkan. Tapi dari sini kita bisa berpatokan dalam tiga prinsip dalam penyelesaian tadi. Berpikir dalam pengambilan keputusan itu tadi berbasis pasal akhir, yang kedua berbasis pelakuan, dan yang ketiga berbasis situasi. Saya rasa itu aja mungkin tiga prinsip itu yang harus kita tanamkan, terutama untuk di sekolah ini. Saya seperti itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf atas segala penyampaian jika ada kata. Terima kasih Bapak telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.